Kekasih Tuhan yang diberkati, senang sekali berjumpa pada saat ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan orang percaya yang sedang menantikan kedatangan Tuhan. Semua manusia mengharapkan keadaan dunia yang lebih baik. Namun fakta yang terjadi, keadaan dunia semakin buruk, semakin jahat, semakin keras, semakin rusak, semakin najis. Itulah fakta yang terjadi di sekitar kita. Bagaimanakah anak-anak Tuhan menyikapi dalam iman percaya mereka kepada Yesus Kristus Tuhan dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan dan mempersiapkan diri untuk siap menerima keselamatan kekal itu? Yesus Kristus pernah berkata kepada murid-muridnya dalam Matius pasal 24 ayat 37 sampai 39 menuliskan, "Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera." Ayat 39, "Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia." Itulah yang dikisahkan Yesus Kristus. Bagaimana keadaan manusia pada akhir zaman akan terulang kembali. Sama seperti kisah dalam perjanjian lama, yaitu kisah Nuh. Kita akan juga melihat kisah Nuh dalam Kejadian pasal yang ke-6. Saya akan membacakan Kejadian pasal 6 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Bagaimana Nuh dan keadaan manusia ketika Nuh hidup pada waktu itu. Kejahatan manusia. Kejadian pasal 6 ayat pertama, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, "Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja." Ayat 5 mencatat, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Ayat 7 menuliskan, "Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka." Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, keadaan manusia pada zaman Nuh yaitu hidup semaunya sendiri, hidup seenaknya sendiri, terserah mau lakukan apa, bebas, tanpa mau diatur, tanpa mau mendengarkan nasihat. Hidup semaunya sendiri, hatinya cenderung jahat, hidupnya rusak, hidupnya penuh kekerasan. Matius pasal 24 tadi menuliskan keadaan manusia pada zaman Nuh makan dan minum, kawin dan mengawinkan. Itu menjadi hal yang biasa, sehingga membuat Tuhan menyesal, membuat hati Tuhan pilu. Dan Tuhan berkata, "Rohku akan kutarik dari manusia." Dan Tuhan memutuskan akan memusnahkan manusia, dan Tuhan memutuskan akan menghapuskan manusia dari muka bumi ini. Bukan hanya manusia, termasuk binatang-binatang. Betapa dalamnya hati Tuhan yang luka akibat perbuatan manusia yang jahat pada zaman Nuh. Namun di tengah-tengah keadaan yang buruk, manusia yang rusak, manusia yang bobrok, hidup seenaknya semaunya sendiri, ada dua hal yang akan Tuhan putuskan. Yang pertama akan memusnahkan manusia, yang kedua Tuhan akan menyelamatkan orang yang mendapatkan kasih karunia. Di tengah-tengah dunia yang rusak, Nuh berani tampil beda. Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh mendapatkan kemurahan. Nuh
tidak meniru yang jahat, Nuh tidak meniru yang rusak. Nuh belajar untuk berkenan di hadapan Tuhan. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 8 dan 9 saya bacakan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ya. Kita akan melihat bagaimana orang yang hidup dalam kasih karunia. Tuhan ingin menyampaikan keadaan manusia pada akhir zaman untuk waspada seperti Nuh, untuk berjaga-jaga seperti Nuh, untuk hidup dalam kasih karunia seperti Nuh. Apa saja hidup dalam kasih karunia? Yang pertama, belajar hidup benar. Jadilah orang yang mau belajar hidup benar. Saya orang salah, saya orang berdosa. Kita banyak kekurangan, kesalahan. Tapi kabar baiknya, firman Tuhan adalah kebenaran. Kalau dengan rendah hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan, maka kita dibenarkan oleh firman itu. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, maka firman kebenaran itu akan memerdekakan hidup kita. Dan saya juga percaya, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Yang pertama, hidup dalam kasih karunia, kita mau belajar hidup benar. Bagaimana saya tahu yang benar? Firman Tuhan, Yohanes 17 ayat 17 menuliskan, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita terima firman Tuhan, maka kita dibenarkan. Kalau kita ikuti firman Tuhan, maka kita belajar hidup benar. Yang kedua, Nuh juga belajar hidup tidak bercela di antara orang sezamannya. Saya percaya kalau kita belajar hidup benar, maka kita semakin diproses untuk tidak berbuat salah. Sehingga muncul kata hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela mungkin hampir sama dikatakan dengan hidup yang berintegritas. Tetap lakukan yang benar walaupun tidak dilihat banyak orang. Tetap lakukan yang benar walaupun tidak populer. Tetap lakukan yang benar walaupun ada resiko-resiko. Tetap lakukan yang benar asal Tuhan disenangkan. Saya percaya orang yang hidup benar, hidupnya akan aman. Yang ketiga, kita akan lihat bagaimana kisah Nuh dituliskan. Yang pertama, hidup benar. Yang kedua, hidup tidak bercela di antara orang sezamannya. Yang ketiga, Nuh bergaul dengan Allah. Ya, kita melihat hari-hari ini filosofi dunia mengatakan berteman dengan orang bodoh jadi bodoh, berteman dengan orang pintar belum tentu pintar, tapi kita bisa dibuatnya lebih bodoh dan dibodohin oleh keadaan dunia. Atau teman-teman kita, atau orang-orang yang mungkin kita anggap, kita andalkan, bisa kita harapkan menolong berbaik kepada kita, rupanya tidak. Mari kita belajar, naikkan cara pergaulan yang terbaik. Bergaulah dengan Tuhan. Pergaulan kita yang tinggi, pergaulan kita dengan Allah langsung. Saya percaya orang yang bergaul dengan Allah, pasti Allah akan memberitahu apa-apa saja yang terbaik dari hidupnya diberikan kepada kita. Saya percaya kalau kita bergaul dengan Allah, Allah juga beritahu apa rencananya terbaik buat hidup kita. Dan saya percaya kalau kita bergaul dengan Allah, berarti kita ada kedekatan, ada keintiman dengan Dia. Saya percaya kalau kita bergaul dengan Allah, hidup kita aman. Karena jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Hidup kita selalu dibela, dipelihara oleh Tuhan. Nah, orang yang bergaul dengan Allah juga diberikan hikmat. Cara apa, langkah apa, bagaimana untuk memutuskan, bagaimana untuk bicara, bagaimana untuk bertindak, bagaimana untuk bersikap. Mazmur juga menuliskan, Tuhan menetapkan langkah-langkah hidup orang yang berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan menopang tangannya. Sekarang yang perlu kita lakukan, seperti Nuh, yang pertama yang kita kerjakan, belajar hidup benar. Bukan hanya terima Yesus, belajar untuk menerima kebenaran firman Yesus. Yang kedua, kalau kita sudah menerima firman Tuhan, firman menjadi daging atas kehidupan kita, maka saya percaya kita belajar untuk hidup tidak bercela. Dan yang perlu kita kembangkan yang ketiga, kita mau bergaul dengan Tuhan, bersekutu dengan firman-Nya, bersekutu dalam doa, intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, maka ada ketenangan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah dunia yang rusak, yang jahat, yang hancur, Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia, namun juga Tuhan memutuskan untuk menyelamatkan. Pada kisah Nuh, Tuhan menyelamatkan keluarga Nuh.
Nuh dituliskan hidup tidak bercela, namun dampaknya, keluarganya, anak-anaknya, menantunya pun diselamatkan. Mari kita belajar. Hari ini kita belajar membangun bahtera seperti Nuh. Ya, saya akan membacakan Alkitab. Ya, Kejadian pasal 6 ayat yang ke-12 sampai 14 menuliskan demikian. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14 menuliskan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Di tengah-tengah Tuhan memutuskan untuk memusnahkan manusia, Tuhan juga berfirman memerintahkan Nuh untuk membuat bahtera. Maksudnya apa buat bahtera? Supaya Nuh bersama keluarganya masuk dalam bahtera itu dan Nuh diselamatkan. Kisah dalam Matius pasal 24. Ketika zaman Nuh, ketika air bah itu, ketika bahtera itu sudah dipersiapkan, orang-orang sezaman Nuh tidak tahu nanti akan adanya bencana. Mereka juga tidak tahu akan adanya penyelamatan. Nuh membuat bahtera bukan di usia muda. Nuh membuat bahtera di usia tua. Nuh membuat bahtera, tidak ada yang dicontoh pada saat itu. Tapi kita melihat Nuh disuruh Tuhan membuat bahtera karena Tuhan memerintahkan. Karena Tuhan bergaul dengan dia dan Nuh juga mau bergaul dengan Tuhan. Dan Nuh mendapatkan hikmat. Cara apa, langkah apa yang harus dikerjakan. Itulah keselamatan. Itulah Tuhan memberikan hikmat untuk menjadikan kita orang-orang yang dekat kepadanya dan hidup dalam keselamatan. Kita lihat yang pertama tadi, hidup benar, hidup tidak bercela, hidup bergaul dengan Tuhan. Maka hidup kita akan aman. Sekarang tugas kita hari-hari inilah kita mari membangun bahtera keselamatan. Bahtera keselamatan untuk keluarga kita. Saya percaya kalau kita belajar hidup benar, Tuhan akan membela kita. Kalau kita belajar hidup tidak bercela, hidup kita akan aman. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Masa depan kita pun punya pengharapan yang pasti. Ya. Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai 7 juga menuliskan bagaimana kisah tentang iman dari Nuh. Ibrani pasal 11 ayat 6 menuliskan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Diawali dengan tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nuh ada iman. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Ketika berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, maka Nuh membuat tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Dalam Kejadian pasal 7 menuliskan, Kejadian pasal 6 juga menuliskan, Nuh melakukan tepat sesuai yang diperintahkan Tuhan. Ya, mari kita belajar beriman. Iman datang dari mendengarkan firman Tuhan. Karena itu penting sekali untuk kita mendengarkan firman Tuhan supaya tumbuh iman kita. Kalau ada iman dalam kehidupan kita, maka dipastikan hidup kita berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Dan Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa upahnya Nuh? Nuh belajar taat, Nuh belajar mendengarkan, Nuh belajar melakukan firman Tuhan. Dan upahnya Nuh dan keluarganya diselamatkan. Saya percaya kalau kita mulai beriman hari ini, belajar taat mendengarkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan juga bisa selamatkan keluarga kita. Tuhan selamatkan dengan cara yang ajaib. Saya percaya pintu pasti terbuka buat kita. Ayat 7 menuliskan, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Karena petunjuk Allah, sesuatu yang belum kelihatan,
Tapi dengan taat, Nuh mempersiapkan bahtera. Tugas kita adalah taat. Walaupun kita tidak tahu jelas bagaimana, asal kita tetap melangkah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saya percaya Mazmur Daud menuliskan tidak pernah salah. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau kita menghidupi firman, maka langkah kaki kita akan jelas, masa depan kita pun cerah. Ada kepastian, ada pengharapan. Saya juga teringat dalam Wahyu pasal 3, Jemaat Philadelphia, ayat menuliskan, karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku, maka Aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Karena engkau menuruti firman-Ku dan tekun menantikan Aku. Bukankah kedatangan anak manusia itu yang dinanti-nantikan oleh gereja Tuhan? Kalau kita mau tekun menantikan kedatangan Tuhan dan mentaati firman Tuhan, maka Tuhan yang akan menjamin hidup kita. Hidup kita aman, hidup kita dibela Tuhan, hidup kita dipelihara Tuhan. Wahyu pasal 3 adalah firman Tuhan kepada jemaat Philadelphia. Philadelphia adalah arti dari kasih persaudaraan. Hiduplah sebagai jemaat, hiduplah sebagai orang percaya yang suka akan firman Tuhan, yang menantikan kedatangan Tuhan dengan hati yang bersih, dengan hati yang tidak bercela, dengan hati yang berdamai, dengan hati yang mengasihi. Tidak ada kebencian, tidak ada kepahitan. Turuti firman Tuhan. Tidak ada yang rugi kalau kita ikuti firman Tuhan. Saya percaya hidup dalam kasih karunia, hidup benar, hidup tidak bercela, bergaul dengan Tuhan, maka keselamatan akan kita raih hari ini dan besok. Saya percaya kalau kemarin ditolong Tuhan, hari ini ditolong Tuhan, besok pun pasti ditolong Tuhan. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang pasti. Yang dulu sudah menolong, hari ini pasti menolong, besok pun pasti menolong. Tetap andalkan Tuhan, jangan takut jadi orang benar. Belajar hidup tidak bercela, terus bergaul dengan Tuhan. Pergaulan kita level atas, bergaul dengan Allah, hidup kita aman. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Tuhan Yesus mengasihi kita. Amin.